Di antara tiga buah ini, silakan Anda pilih. Anda pilih apel, Anda pilih jeruk, atau Anda pilih buah pir. Silakan tulis di kolom komen sekarang. Ayo, Romo saya pir, saya suka pir Romo. Saya suka jeruk Romo karena airnya bisa diminum seger apalagi pakai es. Romo saya suka apel. Kata dokter itu satu apel sehari usia kita bertambah satu hari. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Oma, opa, om, tante, ibu, bapak, bu de, pak de, adik-adik semua, kaum remaja, apa kabar Anda semua? Semoga keadaan kita hari ini dalam keadaan baik. Itulah doa-doa saya untuk Anda. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mau mengajak Anda semua untuk berikan senyum Anda pada Tuhan. Coba senyum yang terbaik ya, yang keluar giginya, yang matanya penuh harapan bersinar. Coba, 1, 2, 3, senyum bareng-bareng saya. Ya, ini senyum saya yang paling baik. Tersenyumlah saudara-saudara buat Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita karena Tuhan itu sungguh baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Romo, nanti dibilang gila Romo, masa lagi punya masalah senyum-senyum, lagi sakit kok senyum-senyum, lagi berbeban berat kok senyum-senyum. Saudara-saudara, tersenyumlah mumpung senyum itu enggak bayar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, apakah kita sudah menghasilkan buah-buah kehidupan kita? Percayalah, masing-masing dari kita diajak oleh Tuhan untuk menerima rahmat-Nya, mengolah dalam kehidupan kita, berjuang menghasilkan buah-buah yang baik. Di depan saya ini ada 3 jenis buah. Masing-masing berbeda bentuknya, berbeda warnanya, berbeda rasanya. Masing-masing punya ciri khas. Siapa dari Anda yang sukanya jeruk? Siapa yang Anda sukanya pir? Siapa yang dari Anda sukanya apel? Masing-masing silakan. Masing-masing punya pilihannya sendiri-sendiri. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari buah-buahan ini. Masing-masing dari buah ini betul-betul bermanfaat bagi kehidupan dengan caranya masing-masing. Buah apel tidak berusaha menjadi buah jeruk. Demikian juga buah jeruk tidak berusaha menjadi buah pir. Demikian juga dengan buah pir tidak pernah pura-pura menjadi buah apel. Masing-masing dengan keunikan caranya masing-masing dengan rahmat-rahmatnya menghasilkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu buah-buah ini ternyata adalah sebuah hasil dari sebuah proses yang sangat panjang dari pohon-pohonnya masing-masing. Bisa yang ditanam dari bijinya atau dari cangkokan, betul-betul ditanam. Tanahnya disiapin dulu bukan? Supaya tanah yang baik. Jangan ada itu batu-batunya, jangan ada puing-puingnya. Nanti akarnya terganggu pertumbuhannya. Kemudian juga dikasih pupuk, dikasih vitamin bahkan, sehingga tumbuh mulai tunasnya. Apakah ketika tunas tumbuh langsung keluar buah? Ya pasti enggak lah Romo. Ketika tunas bertumbuh, lama-lama makin besar. Apakah seperti Bandung Bondowoso dalam satu malam itu bisa keluar? Ya tidak juga Romo, pelan-pelan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai menghasilkan buah yang baik. Kemudian keluarlah ranting-rantingnya, daun-daunnya. Lalu setelah cukup waktunya keluar bunganya. Lalu oleh lebah terjadi penyerbukan, lalu terjadilah buah-buah kecil. Terus berkembang sampai menghasilkan buah yang matang. Saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah hidup kita kalau kita mau menghasilkan buah. Tidak ada yang pernah yang instan, tetapi jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Jaga dan merawat kehidupan kita. Jangan sampai ada racun-racun, ada hama-hama, ada pengganggu-pengganggu yang merusak pertumbuhan kita. Saya yakin Anda pasti tahu, sudah tahu lah apa-apa saja yang mengganggu pertumbuhan kita untuk bisa menghasilkan buah-buah kebaikan.
Tapi sayangnya, Romo, saya nggak berdaya, Romo. Seperti pohon diserang hama, udah nggak bisa membela dirinya, Romo. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhanlah yang membantu kita betul-betul untuk bisa bertumbuh. Firman Tuhan adalah pupuk terbaik supaya pertumbuhan kita betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, di antara 3 buah ini, silakan Anda pilih. Anda pilih apel, Anda pilih jeruk, atau Anda pilih buah pir. Silakan tulis di kolom komen sekarang. Ayo, Romo saya pir. Saya suka pir, Romo. Saya suka jeruk, Romo, karena airnya bisa diminum seger, apalagi pakai es di siang hari yang panas. Romo, saya suka apel. Kata dokter itu 1 apel sehari, usia kita bertambah 1 hari. Tiga-tiganya ini kaya dengan serat yang sangat berguna untuk pencernaan hidup manusia. Oke, sudah? Nah, di balik buah-buah ini ada ayat-ayat yang sudah saya pilihkan untuk Anda semua. Anda harus berjanji sama saya, jalani betul-betul pesan-pesan firman Tuhan dari hasil pilihan Anda ini. Supaya hidup kita bisa berbuah. Nah, Anda bisa lihat dari surat Rasul Yakobus itu di bab 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 27. Panjang banget, Romo, kan nanti bisa lupa. Panjang banget, Romo, ntar nggak ngerti. Nah, itu makanya saya bagi 3. Yang mau saya tunjukkan adalah bagi Anda yang memilih buah jeruk, Anda kebagian ayat 19, 20, 21. 3 ayat kan singkat, bisa diingat, bisa lebih mudah dilakukan, betul? Kemudian buah pir itu di ayat 22, 23, 24, 25. Paling banyak nih dikasih ayatnya nih, meskipun pirnya paling kecil. Sementara yang memilih buah apel, silakan nanti baca, renungkan, dan lakukan. Itu di ayat 26 dan 27. Oke, siap? Apakah sudah ada kitab suci di tangan Anda? Buka kitab sucinya, ambil di lemari, jangan cuma jadi pajangan. Lalu nanti juga digaris-garisin boleh, distabiloin boleh, dikasih catatan-catatan sedikit-sedikit juga boleh. Silakan saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi saksi pertumbuhan iman kita. Oke, baik. Sekarang kita lihat judulnya dulu. Pendengar atau pelaku firman. Romo Yosefma di video-videonya sudah menjelaskan Romo itu bukan pilihan. Kan kalau kan pendengar atau pelaku firman, kita disuruh memilih. Tetapi dari kitab suci, dari ajaran Tuhan Yesus kita udah belajar bahwa menjadi pendengar firman sekaligus menjadi pelaku firman. Tidak ada orang yang cuma bisa dengar doang tapi tidak melakukan firman Tuhan. Atau sebaliknya, tidak bisa orang menjadi pelaku firman kalau dia tidak pernah mendengar firman. Ya apa yang dia lakukan dengar aja belum? Nah itu mari kita buka dulu yang jeruk. Dikatakan seperti ini di ayat 19, 20 dan 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Nah, Rasul Yakobus menegaskan kepada kita untuk ingat. Maka apa? Ambil pulpen, ambil kertas, silakan tulis di HP juga boleh. Ini yang harus kita ingat. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Waduh Romo, kok ketampar-tampar banget ya Romo. Seringkali yang namanya gosip, berita-berita miring, kabar-kabar burung, itu kita dengarnya setengah tapi kita ngomongnya bisa berjilid-jilid. Karena ditambah-tambahin bumbu, sesuatu yang kita tidak yakin, karena ditambah lagi dengan pengertian kita yang ala kadarnya, udah cerita gosip itu bisa berkembang-berkembang menjadi sesuatu yang sangat meresahkan. Di sini ya Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita supaya kita cepat untuk mendengar. Betul-betul simak apa yang kita dengar. Firman Tuhan, pengajaran, berita-berita, cari kebenarannya. Teliti betul-betul dengan seksama apakah ini benar atau ini hoaks. Apakah ini sebuah kejujuran atau sebuah kebohongan.
dan juga lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini dia, ibu-ibu nih, oma-oma nih, seringkali anak gadis juga nih, seringkali gampang banget marah, baru denger dikit udah ngomel, baru lihat dikit udah langsung bereaksi, emosian Romo, habis gimana nggak emosi, wis kesel Romo. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan jangan juga cepat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya Romo, saya jadi malu sendiri Romo. Baru aja nih marah-marah. Baru aja ngomel nih Romo sama si mbak di rumah. Baru aja ngomel sama temen. Baru aja ngomel sama anak. Baru aja ngomel sama suami Romo. Saudara-saudara, rasa marah kita sebetulnya membunuh sel-sel dalam tubuh kita loh. Maka betul-betul yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab suci ini, betul, jangan mudah marah. Kalau mau marah tarik nafas, tahan, keluarkan. Betul-betul coba, kalau mau marah delay dulu. Kasih timer di handphone, ketik 30 menit. Kemudian setelah 30 menit coba Anda tarik nafas dulu. Pikirkan Anda mau jadi marah atau tidak. Biasanya nggak jadi gitu. Kemudian dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Waduh Romo, udah tertampar sebelah kiri, sekarang tertampar sebelah kanan. Tadi dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Masih banyak Romo, hidup saya masih kotor, masih banyak kejahatan meskipun kecil-kecil sih Romo, tetapi bersihkan. Karena itu sangat mengganggu pertumbuhan kita. Sebaliknya, kita diminta untuk dengan lemah lembut menerima firman yang tertanam di dalam hatimu, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu luar biasa saudara-saudara. Keren bukan? Sementara yang pilih buah pir, itu silakan Anda menyimak di ayat 22, 23, 24, 25. Paling banyak nih Romo. Saudara-saudara, justru lebih banyak lebih bagus. Dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara-saudara yang terkasih, ini dia penyakit kita nih. Opa-opa, bapak-bapak, kaum laki-laki, gampang lupa. Karena apa? Sulit untuk menyimak, sulit untuk fokus, sulit untuk mendengar dengan baik. Nah, di sini kita diminta untuk jangan cuma berhenti menjadi pendengar firman, simak baik-baik, diingat, dihafal ayat-ayat emasnya, lalu coba menjadi pelaku firman. Supaya kita tidak dikatakan sedang menipu diri kita sendiri. Seolah-olah kita lagi bercermin, lalu setelah itu kita lupa. Wajah kita gimana ya saudara-saudara? Jadilah pelaku firman. Karena di situ dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Bayangin saudara-saudara, menjadi pelaku firman, berbuat kasih, mengampuni, sabar, murah hati, berbagi berkat, dan apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, lakukan. Di situ ada sebuah jaminan buat kita, kamu akan berbahagia oleh perbuatanmu. Romo, saya mau coba sekarang Romo. Maka penting juga ambil catatan. Catat, apakah Anda punya buku yang isinya itu ayat-ayat emas Anda setiap hari? Kalau belum, coba deh. Miliki buku-buku kecil aja lah, nggak usah gede-gede, nggak usah yang tebel-tebel. Makin sulit. Buku saku. Bisa dijual di toko-toko buku kan. Buku saku, terus ada pulpennya atau pensilnya. Tulis aja ayat-ayat emas yang bisa menolong Anda
supaya jangan lupa. Karena dosa manusia adalah mudah lupa sebetulnya. Yaudah kalau udah lupa ya udah cuek bebek, nggak buka-buka lagi ayatnya. Coba beli buku saku yang kecil-kecil, kantongin atau di dalam tas. Kalau Anda menemukan firman Tuhan yang bagus, Anda catat. Coba nanti malam udah melakukan itu atau belum gitu ya. Nah, itu yang luar biasanya. Sementara yang pilih buah apel, silakan Anda menyimak di ayat 26 dan 27. Paling pendek tetapi isinya bagus. Dikatakan begini, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Nah loh, benar juga Romo ya. Mengekang lidah artinya, coba berkata-katalah yang bijak. Jangan fitnah, jangan bohong, jangan tipu-tipu, jangan maki-maki orang, jangan merendahkan orang, jangan suka ngomongin kejelekan orang, jangan suka mengeluh di media sosial sembarangan. Hati-hati saudara-saudara, bukannya nggak boleh sih, hati-hati. Barang siapa mampu mengekang lidahnya, biasanya dia hidupnya lebih aman. Karena siapa yang tidak mengekang lidahnya, lidah itu kan tidak bertulang saudara-saudara. Kita habis maki-maki orang dengan kebun binatang keluar gitu ya. Kita habis ngomongin orang, wah nafsunya kita tuh seolah-olah terpenuhi. Apalagi orang itu kita tidak suka. Apalagi orang yang mendengar omongan kita, nambah-nambahin. Wah tambah informasi ini, menambah ketidaksukaan kita. Kalau dia mengaku dia beribadah, ibadahnya sia-sia. Aduh Romo, pantesan aja aku ke gereja, aku doa, aku menyembah Allah, kok berkat-berkatku kok tipis-tipis aja Romo. Jaga kekang lidah. Bukan artinya kita harus diem cuek bebek gitu seperti robot mengunci mulut kita rapat-rapat. Tidak. Berkata-katalah yang bijak. Berkata-katalah soal kebenaran. Berkatalah dengan lemah lembut. Berkata-katalah perkataan yang mendidik. Berkata-katalah seperti manusia, bukan menggonggong-menggonggong seperti dogi gitu ya. Mengaum-ngaum seperti harimau. Berkata-katalah seperti manusia kepada manusia. Kita berharga, dia juga berharga saudara-saudara. Kemudian dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah, nah ini dia nih, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. 3 hal saudara-saudara, bagus banget. Kunjungin yatim piatu. Makanya saya suka untuk pergi-pergi ke panti-panti asuhan. Kemarin di Bandung saya mengunjungi karya suster-suster Alma itu di Bandung. Itu cukup jauh dari kota Bandung. Kita kunjungi mereka, kita support mereka, kita kuatkan hatinya. Karena nggak gampang loh saudara-saudara merawat anak-anak yatim piatu, merawat apalagi mereka disabilitas, dibuang sama keluarganya. Itu nggak gampang betul-betul. Kehadiran kita, doa-doa kita, support-support kita sangat amat membantu mereka. Bagi Anda yang mau ikut membantu silakan cari Bakti Luhur Suster Alma di Bandung. Cari di internet, cari nomor kontaknya silakan. Kemarin kan saya ke panti cacat ganda. Saya tunjukin tuh nomor rekening panti. Anda tahu susternya dapat berapa? Dapat kira-kira 100 jutaan. Luar biasa, terima kasih untuk kemurahan Anda, kebaikan Anda. Pasti dibalas oleh Tuhan. Anak-anak ini tidak punya pembela. Anak-anak ini tidak punya penolong. Anak-anak ini tidak punya pribadi-pribadi yang mengasihi mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Itulah ibadah yang sejati. Lalu juga memberi perhatian janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini catat ya saudara-saudara, karena jangan cuma dibaca setengah-setengah doang. Banyak orang godain para janda, menindas para janda, berbuat semena-mena terhadap para janda. Bantulah mereka dalam kesusahan mereka tanpa motif-motif yang lain. Ini penting sekali. Pakai cara-cara yang bijak. Jangan sampai menjadi gosip, jangan sampai malah merugikan masing-masing pihak. Lalu yang ketiga, jagalah dirimu supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Nafsu-nafsu dunia, hak, segala tipu-tipu daya dunia. Itulah ibadah yang sejati. Keren bukan saudara-saudara? Saya berharap hari ini betul-betul kita mendatangkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Kita mau jadi apa?
masing-masing dari kita unik. Silakan kita menjadi berkat dengan cara kita masing-masing. Tuhan memberkati. Doa saya selalu untuk Anda. Salam, bye-bye.